Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 389. Chapter 389 Peluang. Yuanen Hui berkata, jika tahun ketiga menang, kemungkinannya 1:1,2, jika kami menang, 1:3,6. Tunggu, kemungkinannya sudah berubah lagi. Tampaknya seseorang telah membuat taruhan besar pada tahun ketiga. Peluang mereka telah berubah menjadi 1:1,19, dan kami 1:3,9. Pikiran Lan Xuanyu berpacu sedikit, menyipitkan matanya, dia berkata, tunggu aku. Ayo ketemu sekarang di asrama saya. Saya akan menelepon yang lain dan kemudian mari kita berdiskusi bersama, dan melihat apakah ada kesempatan bagi kita. Dia selalu suka berpetualang. Ini adalah hasil ajaran Yin Tianfan, mencari kekayaan di tengah bahaya. Yin Tianfan berkata kepadanya bahwa jika dia ingin memanfaatkan kesempatan, maka setidaknya dia harus bisa menerima hasil terburuk. Dan ketika keuntungannya cenderung jauh lebih besar daripada kerugiannya, peluang itu tidak boleh dilewatkan. Lan Xuanyu mengirim pesan kepada semua orang, dan setengah jam kemudian, 5 orang lainnya berkumpul di asramanya. Lan Xuanyu menceritakan rasio perjudian yang dikatakan Yuanen Hui. Ini mendekati 1 hingga 4. Lalu haruskah kita mengumpulkan lambang kita dan mempertaruhkannya pada diri kita sendiri? Qian Lei berkata dengan penuh semangat. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, melihat kemungkinannya, tahun ketiga seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk menang daripada kita, dan setidaknya di mata orang luar, itu pasti sangat bagus. Mereka akan menganalisis berdasarkan kekuatan kita. Dan dalam analisis mereka, tidak mungkin menyembunyikan kebangkitan kedua frenzy. Ada beberapa hal yang dunia luar tidak tahu, satu adalah bahwa saya juga 3 cincin sekarang, dan garis keturunan saya telah berevolusi. Mereka juga tidak tahu tentang kebangkitan kedua dari Martial Soul Qianqiu, Fatih, apakah Fatih Jin sudah bangun? Wajah Qian Lei berubah sedikit, belum, tapi menurutku dia akan segera bangun. Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak, seberapa yakin Anda? Ini bukan lelucon. Dia akan memberikan pengaruh penting pada hasilnya. Qian Lei berkata, lebih dari 80% yakin. Aku bisa merasakannya berdenyut sejak beberapa hari terakhir, itu adalah perasaan bahwa dia akan bangun kapan saja. Itu masih harus berkembang. Setelah menyerap begitu banyak vitalitas, itu seharusnya sangat memengaruhinya. Lan Xuanyu berkata, dibandingkan dengan game terakhir, aku, Fatih, dan Liu Feng semuanya telah memasuki alam 3 ring, dan ada satu lagi yang berlemak di antara kita, Fatih Jin. Martial Soul Liu Feng telah terbangun setelah bermutasi dan kekuatannya meningkat pesat. Qianqiu telah memasuki alam 4 cincin dan Martial Soul-nya juga terbangun untuk kedua kalinya. Ini setara dengan kita semua yang mengalami transformasi menyeluruh. Ditambah dengan 5 cincin Hui dan kebangkitan garis keturunan Elf King, keseluruhan kekuatan kami telah meningkat pesat. Satu hal yang dapat saya ungkapkan adalah, setelah garis keturunan saya bermutasi, saya mendapatkan satu kemampuan lagi. Kemampuan yang mirip dengan teknik perpaduan jiwa bela diri, dengan kekuatan serangan yang sangat kuat, seharusnya sangat mungkin bagiku untuk menanamkan lawan. Tapi setelah kartu as itu habis, kekuatanku akan sangat berkurang. Saya tidak akan bisa menggunakan kekuatan garis keturunan saya lagi. Jadi itu hanya bisa digunakan sebagai jurus mematikan di saat kritis. Sebagian besar waktu, saya akan membantu Anda dan bertarung secara langsung. Dukungan saya menjadi lebih komprehensif kali ini, tidak hanya meningkatkan garis keturunan Anda, tetapi juga kontrol elemen Anda. Lan mungkin sedikit mengernyit dan berkata, kita semua tahu itu. Bukankah kita semua mencobanya saat kita berlatih bersama? Apa yang Anda maksud dengan mengatakan semua itu? Mari bertaruh pada diri kita sendiri. Kalau begitu mari kita lakukan dan lihat berapa banyak yang bisa kita kumpulkan. Lan Xuanyu menyipitkan matanya, tidak, kami tidak akan mempertaruhkan sisa lambang kami. Lambang ini dibutuhkan untuk memastikan kebutuhan dasar kita. Mereka tidak dapat digunakan dengan mudah. Tidak banyak yang tersisa. Panggil semua orang, ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada Anda. Berkat upaya Tang Yuge dan aku, hadiah yang akan kami terima dari game ini telah meningkat. Kemudian, dia berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya dengan Ying Lohong. Semua orang saling memandang, dan semuanya menunjukkan kegembiraan. Bahkan setelah kalah, masih ada lambang ungu.
Mengapa mereka takut kalah sekarang? Lan Xuanyu berkata, apakah kalian berpikir bahwa kami memiliki cukup banyak keuntungan meskipun kami akan rugi, dan merasa puas? Qian Lei mengangguk tanpa sadar. Liu Feng mengerutkan kening, tapi Lan mungkin mengangkat kepalanya, mengapa kita harus kalah? Kita harus menang. Ya, kita harus menang, kita tidak akan kalah darinya. Yuanen Hui juga berkata dengan tegas. Dong Qianqiu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya melihat ke arah Lan Xuanyu dan menunggunya untuk melanjutkan. Lan Xuanyu berkata, ya, tidak apa-apa untuk kalah. Ada untung besar, dan sepertinya kita bisa puas dengan itu. Tapi, pernahkah Anda memikirkan berapa lama lambang ungu bisa bertahan bagi kita? Bahkan jika ditukar dengan lambang kuning, dalam kasus saya, itu akan cukup untuk 6 perjalanan ke Danau Sigok. Itu cukup untuk saya gunakan paling lama 1,5 bulan, jika saya berkultivasi tanpa hambatan. Itu cukup banyak, Qian Lei berkata sambil menyeringai. Lan Xuanyu menyipitkan matanya, bagaimana jika ada 6? Bagaimana dengan 6 lambang ungu untuk setiap orang? Seberapa banyak yang bisa kami lakukan? Kali ini dari menjual berita, kami telah mendapatkan lebih dari selusin lambang kuning. Tapi untuk semua orang, itu sekitar 2. Tidaklah cukup bagi kita untuk berkultivasi sepenuhnya. Jika setiap orang dapat memiliki 6 lambang ungu, ini tidak hanya cukup untuk kultivasi tahun ini, tetapi juga dapat menghemat biaya sumber daya untuk membuat armor pertempuran kita. Kami tidak perlu memikirkan cara lain untuk mendapatkan emblem lagi. Kita bisa menghabiskan seluruh waktu kita untuk berlatih dan membuat battle armor tanpa membuang waktu. Efisiensi pasti akan jauh lebih tinggi dan membuat kami maju lebih cepat dari yang lain. Berbicara tentang ini, matanya menjadi sangat cerah, jadi, kami harus menang, kami harus memenangkan pertandingan. Jika kami menang, setiap orang memiliki 2 lambang ungu. Karena kami memiliki 1 lambang ungu per orang, kami akan mempertaruhkan semuanya. Kemungkinannya 1 hingga 3,9, itu berarti kita akan mendapatkan hampir 4 lambang ungu. Manfaatnya terlalu besar, itu bisa membuat kita berhenti mengkhawatirkan sumber daya pelatihan selama 1 tahun. Saya pikir itu layak dipertaruhkan. Aku pasti akan mempertaruhkan lambang unguku sendiri pada kita. Kalian semua, pilih sendiri. Tapi kuharap apapun yang kau pilih, semua orang akan bertarung seolah-olah hidup kita bergantung padanya dalam pertempuran ini. Saya akan bertaruh, Liu Feng berkata tanpa ragu-ragu. Dia menyeringai dan menunjukkan giginya yang putih. Ketika saya datang ke Shrek, itu adalah perubahan yang mengguncang bumi bagi saya. Kecepatan peningkatan saya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ini semua karena sumber daya Akademi Shrek dan bantuan Xuanyu. Saya akan mencobanya, dan melihat apakah kita bisa bangkit dari pengemis menjadi kaya. Apalagi tanpa jalan keluar, kekuatan letusan kita pasti akan lebih besar lagi. Aku akan ikut juga. Jika saya kalah, 1 emblem hilang, dan jika saya menang, saya punya 600% dari keuntungan. Mengapa saya ragu-ragu? Qian Lei tersenyum, lebih penting lagi, saya percaya pada bos. Dia tidak pernah salah. Saya juga, Dong Qianqiu berkata dengan singkat. Mata Yuanen Hui yang berwarna berbeda bersinar terang, inilah alasan mengapa saya memberitahu kakak laki-laki Xuanyu tentang berita ini. Awalnya saya hanya ingin membujuknya untuk mempertaruhkan selusin lambang kuning kami. Kali ini kami bermain besar, bahkan lebih baik. Biarkan aku menangani Tang Yuge, aku pasti akan mengalahkannya. Kalau begitu, mari kita lakukan bersama. Lan mungkin berkata dengan santai. Lan Xuanyu tersenyum, jika kami kalah, kami dapat menganggap bahwa tidak ada yang terjadi. Jika kami menang, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kami di tahun-tahun pertama. Saat kita akan menjadi tahun kedua, kita semua memiliki One World Battle Armor. Ya, jika mereka kalah, mereka hanya akan kehilangan lambang ungu yang baru saja diberikan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan keuntungan astronomi. Dalam sejarah Akademi Shrek, mungkin hanya ada beberapa siswa dari pengadilan luar yang bisa mendapatkan begitu banyak lambang di tahun pertama mereka. Sumber daya yang begitu besar sudah cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Slogan kami adalah, 6 orang itu saling memandang dan tersenyum, dan berkata serempak, cobalah, mari kita bangkit dari pengemis menjadi kaya. Setelah berbicara, mereka tidak bisa menahan tawa, dan semangat juang yang kuat muncul dari mereka. Dalam pertempuran ini, tidak peduli apapun, mereka harus menang, mereka harus menang. Peluangnya menjadi 1:4, kakak laki-laki Xuanyu.
Soul Land 4 Chapter 390. Bab 390 Rahasia yang tidak Anda ketahui. 6 Lambang ungu, dengan kehormatan kami sebagai jaminan, mungkinkah? Lan Xuanyu bertanya pada Yuanen Hui. Tidak masalah, saya akan meminjam dari keluarga saya. Dan kami tidak bisa langsung berpartisipasi dalam perjudian di usia kami, tetapi keluarga saya bisa. Aku akan membiarkan ayahku melakukannya. Baik, kemudian bertaruh 6 lambang ungu, dan 12 lambang kuning yang kami peroleh dari menjual berita, semuanya untuk diri kami sendiri. Kita tidak punya jalan keluar lagi sekarang, ayo pergi. Tidak ada yang akan menduga bahwa beberapa anak muda di usia yang begitu muda ini akan memiliki begitu banyak keberanian. Tidak ada yang optimis tentang mereka. Bahkan taruhan mereka tidak banyak mengubah peluang. 1-4, ini adalah peluang terakhir saat mereka bertaruh. Pertempuran ini juga menarik perhatian semua orang dari pengadilan luar. Setelah memasang taruhan mereka, tim 6 Lan Xuanyu tidak muncul di depan pandangan siswa sama sekali. Selama 2 hari terakhir, mereka semua mengambil cuti dan berlatih bersama. Di sisi tahun ketiga, Tang Yuge juga berlatih dengan pasangannya. Semua orang menunggu hari ini datang. Alasan yang membuat pertempuran ini begitu menarik adalah karena kesenjangan kekuatan antara setiap tahun di Akademi Shrek sebenarnya sangat besar. Semua orang jenius yang dipilih dari jutaan untuk masuk akademi, dan sumber daya pelatihan Shrek jauh di luar jangkauan dunia luar. Jadi, belajar di sini selama 1 hari berarti 1 hari lagi untuk berkembang. Belum lagi tahun-tahun pertama menantang tahun ketiga, bahkan untuk tahun kedua hampir mustahil untuk berhasil menantang tahun ketiga. Bahkan ketika mempertimbangkan fakta bahwa mereka tidak bisa menggunakan battle armor. Orang harus tahu, siswa kelas 6 puncak dari pengadilan luar Akademi Shrek, pada usia 18, semuanya akan berkultivasi melewati alam 7 cincin dan menjadi Feng Hao Douluo Sol Douluo. Begitu seseorang memasuki pengadilan dalam, dia terikat untuk menjadi gelar Douluo sebelum usia 25 tahun. Ini adalah Akademi Shrek, tempat para talenta terbaik dari seluruh federasi berkumpul. Dan dalam lingkungan seperti itu, tantangan melewatkan 2 tahun benar-benar terjadi. Dan itu melawan tim nomor 1 tahun ketiga, ini benar-benar terlalu menarik. Orang-orang yang paling mendapat perhatian sebenarnya adalah Lan Xuanyu dan yang lainnya. Karena semua orang ingin tahu seberapa kuat anak-anak kecil ini karena mampu membuat tantangan lompat 2 tahun. Ini telah membangkitkan perhatian seluruh federasi. Haruskah talenta seperti itu dihubungi sesegera mungkin? Sejauh mana mereka akan tumbuh di masa depan? Ini adalah alasan terbesar mengapa pertempuran ini telah mengumpulkan begitu banyak perhatian. Hari Minggu akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali, Nancheng sudah menyalakan TV jiwa di rumah, duduk di sofa dan menunggu. Ini masih pagi, apa yang kamu lihat sekarang? Kami masih harus menunggu beberapa saat. Bukankah kamu bilang kamu ingin menunggu berita hasil pertandingan dari putramu? Lan Xiao menatap istrinya tanpa daya. Ayo masak, kamu. Saya mogok hari ini. Saya hanya berbicara dengan santai sebelumnya. Ada analisis khusus sebelum pertandingan. Saya akan melihat analisisnya terlebih dahulu. Saya mendengar bahwa mereka tidak optimis tentang putra kami, tetapi saya pikir dia bisa menang. Anakku adalah yang terbaik. Nancheng bahkan tidak melihat Lan Xiao, matanya benar-benar terpaku pada layar TV. Lan Xiao berkata tanpa daya, Shrek adalah tempat berkumpulnya para jenius. Tantangan melewatkan 2 tahun, peluang mereka untuk menang sangat tipis. Jangan terlalu kecewa ketika saat itu tiba. Lan Xiao, apakah kamu benar-benar ayahnya? Bagaimana mungkin kamu tidak berbicara untuk putramu? Nancheng memelototinya. Mulut Lan Xiao berkedut, dan dia ingin berkata, aku bukan benar-benar ayahnya. Meskipun dia tidak berbeda dengan putranya. Aku hanya waras. Ayo masak, 4 hidangan dan 1 sup, tidak ada satu pun yang harus dilewatkan. Atau kamu akan tidur di sofa malam ini. Kemenanganmu. Surga Do. Nana sedang duduk di sofa dengan tenang, menonton TV di depannya. TV jiwanya sudah lama tidak dinyalakan. Dong Qianqiu lah yang mengiriminya pesan, menceritakan tentang pertempuran itu. Nana sudah menunggu untuk melihatnya pagi-pagi sekali. Tidak masalah baginya apakah mereka akan menang atau kalah. Dia hanya ingin melihat seperti apa kedua muridnya sekarang. Xuanyu, dia seharusnya sudah dewasa lagi sekarang. Di tempat lain di surga Do. Tang Lei, mengenakan piyama, sedang duduk di sofa dan melihat layar besar seukuran dinding di depannya, dengan senyum terpampang di wajahnya.
Ketak, pintu terbuka. Sesosok bergegas masuk dengan aura murka. Tang Le, apakah kamu gila? Anda akan tampil malam ini, tetapi Anda masih menonton TV di rumah. Ada banyak hal yang dijadwalkan pagi ini. Le Qingling berkata dengan marah. Saya ingin menonton pertandingan. Ingat apa yang saya katakan, terakhir kali saya pergi untuk melihat seorang anak di planet ibu. Itu dia. Saya ingin menonton. Saya akan bekerja nanti sore. Wawancara bisa ditunda. Di malam hari, saya akan menyanyikan satu lagu lagi untuk semua orang. Anda dapat menawarkan berita ini kepada media yang telah kami tanda tangani. Mata Tang Le tidak pernah meninggalkan layar. Anak itu, Le Qingling langsung tertarik. Baik, berita ini mungkin sudah cukup. Para penggemar pasti akan sangat senang juga. Saya akan mengatur ini dulu. Lalu aku akan kembali untuk menonton bersamamu. Saya juga ingin melihat seperti apa anak ini, benar-benar bisa membuat Anda merasa sangat khawatir. Mata Yue Qing melesat ke sekeliling. Sebenarnya, yang ingin dia konfirmasi adalah apakah Tang Le benar-benar pergi menemui anak ini terakhir kali. Permainan akan segera dimulai, dan hitungan mundur hampir selesai. Pada saat ini, seorang siswa datang ke pusat pertukaran Akademi Shrek. Pada saat ini, hampir semua siswa dari pengadilan luar bersiap untuk menonton pertandingan di Doulu World atau di depan TV, tetapi dia masih memilih untuk diam-diam memasuki Exchange Center. Masih ada 10 menit tersisa sebelum pertandingan dimulai. Aku akan mengeluarkan item pertukaran yang informatif. Subjeknya adalah sebuah rahasia yang tidak Anda ketahui, kartu truf tim tahun pertama untuk tantangan lompat tahun mereka. Sebuah lambang putih untuk membaca sekali. Hah. Guru di Exchange Center masih menatap layar lebar. Di layar lebar, pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan. Kawan, apakah Anda yakin berita Anda benar? Benar. Percepat, hanya ada 10 menit lagi. Dalam 10 menit terakhir ini, saya masih bisa bertaruh. Sekarang peluang untuk tahun pertama adalah 1:5. Masih belum terlambat. Saya akan mempertaruhkan semua yang saya miliki di tahun-tahun pertama. Kata siswa itu tanpa ragu-ragu. Baik, Anda datang ke sini untuk mengeluarkan berita ini hanya sekarang demi tidak mempengaruhi permainan mereka dan tidak bocor ke tahun ketiga, kan? Saya mengerti. Item itu diterbitkan secara instan, dan dengan mengeluarkan emblem putih ekstra. Judul item ditransmisikan ke setiap guru dan siswa di pengadilan luar Akademi Shrek melalui komunikator jiwa mereka. Saat ini tidak mungkin untuk melihat anggota kedua tim yang baru saja memasuki medan perang, waktu yang ditangkap dengan sangat baik. Berjalan keluar dari Exchange Center, ekspresi Bing Tianliang sedikit aneh, Lan Xuanyu terlalu pandai menghasilkan uang. Ini akan membuat saya setidaknya selusin emblem kuning. Ya, Lan Xuanyu lah yang memintanya untuk datang saat ini dan mengeluarkan barang itu. Dia membayarnya 5 lambang putih sebagai hadiah. Setelah gagal menggantikan Qian Lei di game, Bing Tianliang merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tetapi dengan 5 lambang putih, ditambah semua lambangnya sendiri, jika Lan Xuanyu dan yang lainnya menang, dia juga bisa mendapatkan cukup banyak. Adapun berapa banyak yang dipertaruhkan Lan Xuanyu, Bing Tianliang tidak tahu. Masih ada 1 menit terakhir sebelum pertandingan dimulai. Situasi aneh muncul saat ini, di Shrek Gambling Center, peluang tahun pertama turun dari 1 menjadi 5 dengan rasio 1 menjadi 3,6. Dalam waktu singkat, jumlah orang yang bertaruh pada tahun-tahun pertama telah meningkat secara dramatis. Hanya karena berita yang baru saja dirilis oleh Exchange Center. Dalam hitungan menit, lebih dari 300 pembelian dilakukan. Ying Lohong sedang duduk di kantornya, melihat berita yang dia tukarkan, ekspresinya mendung, dan wajahnya menjadi gelap. Lan Xuanyu, Liu Feng, dan Qian Lei 3 cincin. Dong Qianqiu 4 cincin. Kebangkitan kedua jiwa bela diri Dong Qianqiu, dan gerakan pembunuh Lan Xuanyu. Mengapa anak-anak bau ini tidak mengatakannya lebih awal? Soul Land 4 Chapter 391. Bab 391 pertandingan dimulai. Salah satu alasan mengapa peluangnya sangat berubah adalah karena setelah melihat berita itu, dia tidak ragu-ragu untuk mempertaruhkan 10 emblem ungu pada Lan Xuanyu dan yang lainnya untuk melindungi diri dari risiko. Ini juga berarti bahwa kali ini, tidak peduli siapa yang menang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Namun, dia tidak boleh kalah. Jika tahun ketiga kalah, dia tidak akan mampu menanggung kehilangan 50 lambang ungu, bahkan sebagai dekan. Orang-orang kecil ini benar-benar membuatnya gelisah. Namun, untungnya, berita ini datang pada saat terakhir,
jika tidak akan ada peluang untuk melakukan lindung nilai. Jika tahun-tahun pertama ini berani kalah, Ying Lohong berpikir dengan marah di dalam hatinya. Di arena besar, Lan Xuanyu dan teman-temannya telah masuk. Keenam orang itu bersemangat tinggi. Di sisi yang berlawanan, tim Tang Yuge sudah tiba, dan fakta yang paling mencolok adalah orang keenam yang tidak berpartisipasi terakhir kali. Dia sangat tinggi 1,9 meter, sangat kurus, sedikit kurus, tetapi kerangkanya sangat besar. Tatapan Lan Xuanyu juga jatuh padanya. Murid ini bernama Sima Xian, dan dia sudah menyelidikinya. Di antara tahun-tahun ketiga, kekuatan individunya adalah yang kedua setelah Tang Yuge, dia sangat kuat. Jiwa bela diri, Raja Kerangka Emas. Master jiwa sistem penyerangan. Ketika dia bertarung melawan Tang Yuge, pada saat terakhir, dia telah kalah dari cahaya Dewa 5 elemen besar Tang Yuge. Ekspresi Tang Yuge sangat tenang, mereka bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Kesalahan yang dibuat terakhir kali tidak akan terulang lagi kali ini. Stand sudah penuh sesak, tetapi semua suara di luar dipotong oleh penghalang untuk memberi para kontestan lingkungan pertempuran yang seadil mungkin. Kakak senior, Lan Xuanyu melangkah maju dan menyapa Tang Yuge sambil tersenyum. Apa? Tang Yuge menatapnya dengan acuh tak acuh. Apakah senior bertaruh pada kita? Pada tingkat tertinggi, peluangnya telah mencapai 1 hingga 5. Lan Xuanyu berkata, jika aku jadi kamu, aku akan bertaruh besar pada kami di tahun-tahun pertama, dan kemudian menyerah di awal pertempuran dan mendapat untung besar. Wajah cantik Tang Yuge menegang, kamu tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Jika dia melakukan itu, bahkan jika akademi tidak mengeluarkan mereka, dia akan sangat kehilangan muka. Bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya di Shrek? Lan Xuanyu berkata tanpa daya, kakak perempuan, kita bisa berpikir fleksibel. Misalnya, jika kami bertarung dengan sengit dan kemudian menang melawan Anda dengan selisih tipis, itu semua bisa dinegosiasikan. Sayangnya, sekarang sudah terlambat bagi Anda untuk bertaruh, bukan? Mengapa kamu menyemburkan begitu banyak omong kosong? Tang Yuge berkata dengan marah. Saya hanya berbicara tentang kemungkinan. Lan Xuanyu berkata, masih tersenyum. Biarkan dia sendiri, permainan akan segera dimulai. Li Siki datang ke Tang Yuge dan menatap Lan Xuanyu dalam-dalam. Anak ini ingin mengganggu Tang Yuge dan mengganggu pikirannya. Tang Yuge, sebagai pemimpin mereka, jika hatinya kacau, itu pasti akan mempengaruhi kinerja seluruh tim mereka. Tidak ada gunanya, Lan Xuanyu. Anda pasti akan kalah kali ini. Ekspresi Tang Yuge tiba-tiba menjadi tenang. Terakhir kali setelah kalah, dia menanggung tekanan yang sangat besar, dan untuk pertempuran hari ini, dia telah bekerja keras untuk mempersiapkan semua aspek. Setelah mengunjungi Ying Lohong dengan Lan Xuanyu hari itu, dia mengerti bahwa dia jauh lebih rendah darinya dalam hal kefasihan. Jadi, dia telah memutuskan bahwa apapun yang dikatakan Lan Xuanyu, dia akan menghadapinya dengan pola pikirnya yang paling damai. Arena itu untuk membandingkan kekuatan yang sebenarnya, tidak peduli seberapa licik dia, itu tidak berpengaruh dalam menghadapi kekuatan absolut. Hitung mundur 10 detik, suara elektronik dimainkan, mengumumkan bahwa permainan akan segera dimulai. Lan Xuanyu mundur perlahan, ekspresinya juga tenang. Dia mengambil napas dalam-dalam. Matanya cerah pada saat ini, mereka juga berada di bawah tekanan besar untuk game ini. Hanya dengan memikirkan peluang, tentang taruhan berat yang mereka buat, langsung memicu semangat juang mereka. Ini adalah permainan yang sama sekali tidak boleh hilang. Di sisi tahun pertama, Dong Qianqiu berada di tengah baris pertama, dengan Liu Feng di kiri dan Lan Mengqin di kanan. Di baris kedua, Lan Xuanyu berada di tengah, Yuan Huihui di kiri dan Qian Lei di kanan. Berlawanan dengan mereka, di sisi tahun ketiga, Tang Yuge berada di tengah, tim yang terdiri dari 6 orang berbaris, Li Ximing dan Li Siki, 2 master jiwa perisai kura-kura hitam masing-masing berada di satu sisi di sebelahnya. Master jiwa Holy Crystal dan master jiwa jubah gelap berada di pihak Li Siki, dan di samping Li Ximing, adalah master jiwa Raja Kerangka Emas yang tinggi, Sima Xian. 3, 2, 1, mulai. Pada sinyal ini, pertempuran yang sangat dinanti akhirnya dimulai. 12 master jiwa di kedua sisi melepaskan jiwa bela diri mereka segera. 3 ungu dan 1 hitam, 4 cincin jiwa muncul dari kaki Dong Qianqiu, sepasang matanya yang indah langsung menjadi dalam, matanya yang berwarna biru tua tampak seperti laut yang tak berujung, dia melangkah maju, bergegas menuju sisi lain. 4 cincin, Tang Yuge menyipitkan matanya sedikit.
Dalam pertempuran terakhir, gadis cantik dengan rambut panjang biru tua ini tidak banyak mempengaruhi pertempuran. Setelah menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Lan Xuanyu, dia telah kehilangan sebagian besar efektivitas tempurnya. Kali ini, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang dan bergegas ke sisinya. Tidak hanya Dong Qianqiu yang bergerak, Lan Mengqin dan Liu Feng yang berada di sampingnya juga bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga bergegas keluar berturut-turut, mempertahankan kecepatan yang sama. Di belakang mereka, Lan Xuanyu melambaikan tangannya, 3 cincin jiwa ungu di bawah kakinya langsung naik, dan rumput perak biru bermotif emas dan peraknya dibuang pada saat yang sama. Ketika jiwa bela dirinya mendapatkan cincin ketiganya, rumput perak birunya sekali lagi berubah, itu masih ramping, tetapi sisik di atasnya tidak samar seperti sebelumnya, tetapi sangat berbeda sekarang. 2 jenis rumput perak biru jelas terlihat berwarna emas dan perak, dan hanya ada lingkaran biru samar di tepi setiap skala. Rumput perak biru berpola emas langsung melilit Yuanen Hui, dan 5 cincin jiwa juga muncul dari kaki Yuanen Hui. Membuka tangan kirinya, busur roh bintang ungu muncul, dan mata Yuanen Hui tiba-tiba menyala. Jika seseorang melihat lebih dekat ke matanya, seseorang bahkan mungkin merasa pusing, seolah-olah ada pusaran di matanya, itu benar-benar menakjubkan. Melengkungkan busurnya, cincin jiwa keempatnya langsung bersinar. Yuanen Hui berteriak lembut, dan panah meledak dalam sekejap. Keterampilan jiwa keempat, Rain Spiritide. Panah-panah itu, seperti bunga yang dihamburkan oleh seorang dewi, datang lebih dulu, langsung menuju 6 orang di seberang. Di sisi lain Lan Xuanyu, koin pemanggilan Qian Lei telah muncul, dan rumput perak biru bermotif perak melilitnya. Ditemani oleh raungan pelan, seekor Ironback Dragon raksasa dipanggil. Lebih dari 6 meter panjangnya, Ironback Dragon memiliki sisik tebal di punggungnya. Itu bukan lagi 100 tahun, tetapi binatang 1000 tahun. Dengan peningkatan kultivasinya, kualitas panggilan Qian Lei juga menjadi sangat berbeda. Setelah melihat bahwa itu adalah naga besi, tanpa ragu-ragu, Lan Xuanyu menarik 2 helai rumput perak biru dan mereka bertiga melompat ke punggung lebar naga besi pada saat yang sama. Di bawah komando Qian Lei, mereka mengikuti Dong Qianqiu dan juga menyerang ke depan. Sementara itu, 6 master jiwa tahun ketiga juga telah merilis jiwa bela diri mereka sendiri. Pemandangan 4 master jiwa 5 cincin sangat menarik perhatian. Sima Xian bergegas keluar lebih dulu dari samping. Dia tinggi dan kakinya panjang, dan saat dia melangkah maju, dengan setiap langkah yang dia ambil, tubuhnya sedikit membengkak, dan 5 cincin jiwa di tubuhnya tampak mempesona, 4 ungu dan 1 hitam. 2 cincin jiwa pertamanya sudah menyala. Kulitnya tiba-tiba menjadi lebih kering dan keriput, tetapi tulangnya membengkak dengan cepat, dan lapisan emas muncul di kulitnya. Dia tidak terlihat sangat cepat, tetapi dia memberi orang perasaan yang sangat menindas. Dia adalah orang pertama yang menanggung beban panah yang ditembakkan oleh Yuanen Hui. Kurang dari didorong oleh Rain Spiritide, tidak ada satu tempat pun yang aman dari panah. Sima Xian berteriak, mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan kapak perang emas gelap muncul di genggamannya seketika. Dia mengayunkan kapaknya, tiba-tiba melepaskan cahaya hitam yang meledakkan sebagian besar panah yang diarahkan padanya. Langkah ini sangat lurus ke depan. Namun, dia tidak bisa memblokir semua panah, dan beberapa dari mereka jatuh padanya. Soul Land 4 Chapter 392. Bab 392 5 elemen resonansi. Namun, ketika Rain Spiritide menghantamnya, serangkaian ding-ding-dang terdengar seolah-olah anak panah itu mengenai logam. Hanya ada beberapa goresan di permukaan kulitnya dan tidak ada anak panah yang menembus tubuhnya sama sekali. Sungguh pertahanan yang kuat. Pada saat ini, Dong Qianqiu sudah berada di depannya. Tubuhnya yang halus melompat, dan dia tidak takut sedikit pun bahkan ketika menghadapi lawan yang tingginya lebih dari 3 meter. Tombak es muncul di tangannya, dan lingkaran cahaya biru samar muncul dari mata Dong Qianqiu. Tubuhnya berayun di udara, meninggalkan bayangan. Sima Xian tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan saat cincin jiwa ketiganya menyala. Kulitnya berubah menjadi emas gelap dalam sekejap dan dia menggunakan kapaknya sebagai penutup di atas kepalanya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mencoba menghindar sama sekali saat dia menyerang Dong Qianqiu. Tubuh raksasanya meluncur di tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh halus Dong Qianqiu berkedip saat tombak es di tangannya menembus ke bawah dan mendarat dengan akurat di punggungnya. Dengan dentang, tombak es melambung dan tidak melukai Sima Xian sama sekali.
Namun, tubuh si Masian masih menyerbu ke depan tanpa henti, bergegas menuju naga besi di depannya. Dong Qianqiu mengangkat kepalanya dan melihat hujan cahaya mekar di depannya. Efek penekanan dari Rain Spirit Tide masih efektif. Pertama, itu telah menekan Master Jiwa Kristal Suci yang mahir dalam serangan jarak jauh dan Master Jiwa Jubah Gelap yang mahir dalam pemanggilan dan debuff. Hujan cahaya itu dihasilkan oleh tabrakan keterampilan jiwa kedua belah pihak. Si Masian telah melewatinya, dan mengikutinya adalah saudara kembar perisai kura-kura hitam dan Tang Yuge. Sebuah lingkaran cahaya berkedip di sekitar tubuh Tang Yuge saat bola api bermekaran dan meledak di depannya, menghancurkan hujan panah. Tatapannya terfokus pada Dong Qianqiu saat paku logam terbentuk di sekitar tubuhnya dan melesat ke arahnya. Tepat pada saat ini, kabut es besar berkembang dan menyebar ke seluruh medan perang. Lan Mengkin tiba, dan sosok Liu Feng menghilang ke dalam kabut es. Kabut es ini muncul pada waktu yang tepat, memisahkan si Masian dari tim Tang Yuge. Kecepatan pengisian si Masian sangat cepat, dan Lan Xuanyu menyadari bahwa saat si Masian maju, kecepatannya tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah terus meningkat. Cahaya emas gelap di tubuhnya bersinar terang saat dia akan bertabrakan dengan Iron Back Dragon. Yuanen Hui Hui melayang dan terbang ke samping, sambil menembakkan Rain Spirit Tide-nya. Misi utama Yuanen Hui Hui adalah untuk menekan serangan jarak jauh pihak lain dan tidak memberi mereka kesempatan untuk mengganggu medan perang. Lan Xuanyu meraih Qian Lei dan melompat ke samping. Meskipun tubuh si Masian kuat, itu masih kurang dibandingkan dengan naga besi. Melihat dia menyerang dengan begitu ceroboh, Lan Xuanyu menjadi penasaran tentang seberapa kuat dia. Bang! Tubuh si Masian bertabrakan dengan naga besi. Segera, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Iron Back Dragon raksasa benar-benar terlempar ke udara olehnya. Itu kehilangan kendali atas tubuhnya di udara dan jatuh ke tanah setelah naik lebih dari 10 meter. Setelah si Masian melemparkannya ke udara, dia berhenti dan mengayunkan kapak raksasa di tangannya. Dengan suara puh, leher Iron Back Dragon langsung terputus dan darah segar menyembur keluar. Tampaknya jelas mati. Dia telah membunuh Iron Back Dragon 1000 tahun hanya dengan satu serangan. Serangan macam apa itu? Pria berkulit perunggu dan bertulang besi ini sebenarnya memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat. Sial, si barbar itu. Apa yang harus kita lakukan, bos? Qian Lei berkedut. Lan Xuanyu berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Dia menarik Qian Lei dan menyerbu menuju medan perang utama, mengabaikan si Masian. Setelah si Masian membunuh naga besi dengan satu serangan, cahaya ganas bersinar di matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan menyerang langsung ke arah Lan Xuanyu dan Qian Lei. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengejar Yuanen Hui Hui dengan kecepatannya. Misi yang diberikan Tang Yuge kepadanya sangat sederhana, menyerang Lan Xuanyu dan membuatnya tidak dapat mengendalikan medan perang. Tang Yuge masih sangat takut pada Lan Xuanyu, jadi dia menempatkan yang terkuat di sampingnya, si Masian padanya. Qian Lei membuka gerbang pemanggilan untuk kedua kalinya dan raungan naga rendah terdengar sekali lagi dengan belitan rumput perak biru berpola perak. Pada saat ini, kabut es memenuhi udara, dan sosok Dong Qianqiu dan Lan Mengkin bersembunyi di dalamnya. Mereka tidak dijuluki Dewi Es Salju tanpa alasan. Kekuatan es dan salju kedua gadis itu berkembang, dan kabut es menutupi seluruh medan perang. Lonjakan logam yang dilepaskan oleh Tang Yuge menghilang seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Li Ximing dan Li Siki, di sisi lain, mengerutkan alis mereka. Keterampilan jiwa tipe gangguan tipe area semacam ini memiliki dampak besar pada mereka. Mereka mahir dalam pertempuran frontal, tetapi jika pihak lain mempermainkan mereka, itu adalah sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Terutama dengan Yuanen Hui Hui yang sangat mematikan yang mengganggu mereka dari samping. Untuk sesaat, mereka bertiga benar-benar tidak berani menyerbu ke dalam kabut es. Ini karena mereka harus memperhitungkan Master Jiwa Kristal Suci dan Master Jiwa Jubah Gelap. Mereka khawatir bahwa mereka akan disergap oleh Yuanen Hui Hui dan mati. Kabut es yang membagi medan perang bisa dikatakan sangat jenius. Itu segera membuat tahun ketiga merasa seperti mereka tidak dapat mengeluarkan kelebihan mereka. Tang Yuge mengerutkan alisnya juga. Dia awalnya berpikir bahwa Yuanen Hui Hui, sebagai kekuatan bertarung terkuat lawan, akan menghadapinya sejak awal, tetapi siapa yang mengira bahwa fokus utama Yuanen Hui Hui bukanlah dia sama sekali. Dia bahkan tidak menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang dan malah mengandalkan Rain Spirit Tide untuk melecehkan seluruh medan perang. Seseorang benar-benar tidak bisa memandang rendah panahnya. Dibandingkan sebelumnya,
Tang Yuge dapat dengan jelas merasakan bahwa panah Yuanen Hui Hui lebih kuat dan memiliki daya tembus yang lebih besar. Selain itu, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, tetapi panahnya masih sangat akurat. Meskipun ini adalah panah yang tersebar, itu masih cukup untuk mengganggu semua orang. Master Jiwa Kristal Suci dan Master Jiwa Jubah Gelap tidak berani tinggal di tempat asalnya dan mengikuti di belakang dua Master Jiwa Perisai Kura-Kura Hitam. Dengan bantuan Li Ximing dan Li Siki, mereka mampu memblokir semua serangan. Itu setara dengan Yuanen Hui Hui yang menahan 4 orang sendirian. Bukan ini yang ingin dilihat Tang Yuge. Matanya berangsur-angsur menjadi merah, dan aura atribut lain di sekitar tubuhnya melemah pada saat yang sama, tetapi warna merahnya meningkat tajam. 5 elemen resonansi, api ekstrim. Dengan teriakan rendah, lampu merah di tubuh Tang Yuge semakin kuat. Aspek paling kuat dari 5 elemennya adalah bahwa mereka saling melengkapi dan melawan satu sama lain. Itu secara alami melawan musuh, tetapi di sisinya, kelima elemen itu saling melengkapi. Tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api. 5 elemen berputar dan tidak sejauh api menghasilkan bumi, tetapi berhenti ketika mencapai api. Di bawah pengaruh 5 elemen, atribut apinya dinaikkan secara ekstrim. Api berkobar berkembang dan berubah menjadi api merah keunguan yang menyebar ke arah kabut es. Api ungu yang menakutkan itu meledak dalam bentuk kipas dan kemanapun ia pergi, kabut es akan menyebar. Tidak hanya itu, bahkan panah yang ditembakkan oleh Rain Spirit tidak akan langsung meleleh ketika memasuki jangkauan nyala api merah keunguan, menunjukkan seberapa tinggi suhunya. Tang Yuge mampu menjadi yang terkuat di antara tahun ketiga bukan hanya karena 5 elemen cahaya ilahi. Dan pada saat ini, Master Jiwa Raja Kerangka Emas, Sima Xian, telah menyusul Lan Xuanyu. Dia besar dan langkahnya besar, jadi dia menutup jarak hanya dalam beberapa langkah. Ekspresi Lan Xuanyu tenang. Dia tidak menyerang kabut es karena dia tahu Sima Xian tidak akan melakukannya saat ini. Pada saat ini, di mata penonton, pilihan terbaiknya adalah bersembunyi di kabut es. Sima Xian mungkin tidak berani masuk sembarangan, tapi Lan Xuanyu tidak dan dia malah berhenti. Dihadapkan dengan Sima Xian yang agresif, Lan Xuanyu menekan tangan kirinya ke tanah dan lapisan es muncul. Sima Xian hanya merasakan kakinya terpeleset dan langsung kehilangan keseimbangan. Namun, dia memiliki refleks yang luar biasa dan kontrol yang kuat atas tubuhnya. Dia tidak panik sama sekali dan berjongkok, menurunkan pusat gravitasinya agar tidak kehilangan keseimbangan.